Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan bisa kita hitung. Salawat dan salam kita doakan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, baik yang hadir di musola maupun yang ada di Zoom, dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai semuanya, termasuk golongan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada hadis yang ke-101 di bab ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'u, hadis yang ke-7 dari bab 11 atau ke-101 dari yang pertama. Anhu, ini masih terkait dengan rawi yang sama, yaitu hadis yang ke-100. Rawinya adalah sahabat Abu Hurairah. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana sudah disampaikan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi, muttafaqun alaih. Ini rangkaian kata yang singkat tapi maknanya lengkap dan komplit. Ya, ini adalah keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau diberikan keistimewaan, yaitu berkalam dengan kalam yang ringkas, tetapi maknanya dalam dan komplit. Ini ya, kalau selain beliau tidak bisa, ya, tidak bisa seperti beliau, gitu ya. Hujibatin nar, dipagari neraka itu, ya, dipagari neraka itu, ya. Ini hujibat, ya, menggunakan segot, ya, mabni majhul, yaitu nantinya maf'ulnya akan menjadi fa'il, ya, naibul fa'il itu, yaitu mengganti fa'il, posisinya maf'ul mengganti fa'il.
namanya naibul fa'il. Ya, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya di sini hujibatin nar, neraka dipagari. Yang memagari tentu Allah Subhanahu wa taala. Di sini fa'ilnya tidak disebut. Jadi maf'ulnya disebut an-naro. Aslinya ya hajaballahun naro gitu. Kemudian di filenya di apa? Disimpan atau dibuang gitu karena sudah jelas yang memagari tentu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya. Hujibatin nar, neraka itu dipagari bisyahawati dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan. Wa hujibatil jannatu, ya ini dengan redaksi yang atau apa model yang sama ini, mod yang sama, yaitu dipagari surga itu bil makarihi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ini lengkap dan komplit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan, syahwat-syahwat. Yang apabila manusia itu melalui pagar itu maka masuk neraka. Sedangkan surga dipagari dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Sesuatu yang tidak mengenakkan apabila terlewati pagar itu, jadi pagar itu yang menghalangi. Pagar itu menghalangi, manakala kita bisa melewati pagar itu, kita masuk di dalamnya. Neraka dipagari dengan syahwat, kesenangan-kesenangan, ya. Jadi dihiasi dengan kesenangan-kesenangan sehingga kecenderungan orang itu akan apa ini ya, akan masuk ya, akan melewati kesenangan-kesenangan itu sehingga masuk tergelincir kepada neraka ya. Seperti tergelincir gitu ya, tidak sadar kemudian turun terus masuk ke neraka. Sedangkan surga itu dipagari dengan yang tidak mengenakkan. Maka yang kalau bisa melewati itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Ya memang manusia diberikan nafsu, diberikan apa ya, nafsu, hawa nafsu yang cenderung kepada hal-hal yang menyimpang atau memenuhi keinginan-keinginan. Sebagaimana DNA-nya Nabi Adam alaihi salam. Ya, kita sudah ada DNA-nya Nabi Adam itu ya. Jadi di surga itu diperbolehkan makan apa saja. Tapi satu saja yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memakan pohon yang disebutkan oleh iblis itu sebagai pohon khuldi. Ya, para mufasir itu tidak menyebutkan pohon itu pohon khuldi. Itu istilah dari iblis. Semua diperbolehkan tetapi satu dilarang, cuman keinginannya mengarah ke sana. Nah, ini ya, keinginannya mengarah ke sana. Apalagi kemudian dibujuk rayu oleh iblis. Ya. Kemudian juga diperkuat oleh istrinya Hawa. Semuanya boleh, satu tidak boleh, tapi mengarah ke sana gitu ya. Ada hawa-hawa ingin ke sana gitu. Di dunia juga sebenarnya begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Allah telah menghalalkan perkara-perkara atau makanan-makanan yang lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi yang disebutkan haram itu haram. Maka selain itu adalah halal. Yang halal jenisnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Minuman itu jauh lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya, apa itu halal semua itu, ya. Dari air kelapa, ya, sirup, teh, kopi dan seterusnya, air putih, ya. Ya, berbagai macam jenis minuman itu halal. Ada jenis minuman tertentu yang diharamkan yaitu adalah khamar. Tapi kecenderungan orang mengikutinya, gitu. Mengikuti syahwatnya itu. Hewan yang diharamkan itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Yang diharamkan adalah babi. Ya. Yang dihalalkan lebih banyak itu. Ayam, kambing, sapi, dan seterusnya. Tapi kecenderungan ya sebagian manusia itu ke babi, makan babi. Nah itu ya. Jadi yang dihalalkan Allah lebih banyak, tetapi kecenderungannya mengikuti yang
diharamkan Allah. Dan untuk perkara ibadah itu ya membutuhkan kesabaran. Makanya makarih jannah itu surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, nafsu itu tidak suka beribadah. Ya, kecenderungan nafsu itu tidak suka beribadah. Hawa nafsu sukanya adalah melenceng. Hawa nafsu itu ya naturalnya adalah melenceng. Innan nafsa la ammaratun bisu. Maka kalau diikuti hawa nafsu itu ya makin melenceng sehingga melewati itu tadi pagar neraka tadi itu. Jadi kalau untuk melakukan atau melenceng itu mudah ya, seolah-olah itu ya licin begitu ya. Untuk melakukan hal yang baik itu susah gitu. Maka di sini kunci dari selamatnya kita dari api neraka dan kita bisa masuk ke dalam surga, kuncinya adalah sabar. Sabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dan sabar untuk tahan terhadap hal-hal yang tidak mengenakkan tadi. Subuh enaknya kan waktu itu kan tidur ya kalau pada umumnya gitu. Pada umumnya kan ya melampiaskannya tidur ya. Bangun itu berat. Ya, kalau tidak dipaksa itu bangun subuh, susah bangunnya. Apalagi bangun malam, berat itu. Enaknya ya tidur ya sampai nanti ya jam matahari udah terbit itu baru bangun itu pun karena kerja. Kalau tidak karena kerja mungkin bablas juga sampai siang gitu. Untuk bangun kemudian dingin-dingin kita ke kamar mandi, kemudian jalan ke masjid ya gelap-gelapan, berat. Oleh karena itu kuncinya adalah sabar. Ya, sabar di sini. Sabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan sabar untuk tahan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Puasa itu ya, puasa Ramadan berat, apalagi puasa sunnah, ya berat itu. Enaknya ya tidak puasa enaknya kalau ya tidak puasa. Kalau puasa berat. Wa fi riwayatin li muslimin dan di dalam riwayatnya Imam Muslim ini hadis yang tadi disebutkan itu adalah muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pada riwayat Imam Muslim itu menggunakan huffat ya. Ini adalah mengganti kata hujibat. Kalau huffat itu dikelilingi. Jadi kalau tadi muttafaq alaih itu adalah dipagari, kalau riwayat Muslim, ada riwayat Muslim itu adalah dikelilingi yang artinya sama wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijabu fa idza fa'alahu dakhalaha. Ini ya. Ya antara satu dan lainnya itu ada penghalang dan apabila kemudian kita melewati penghalang itu maka kita akan masuk. Jadi pagar tadi itu yang menghalangi. Kalau kita melewati itu ya kita akan masuk. Kita mengikuti syahwat neraka ujungnya. Kalau kita tadi melewati hal-hal yang tidak mengenakan kita sabar tahan nih ya, maka kita akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sabar dalam menghindari kemaksiatan ya yang tentu mengenakkan, melalaikan ya. Maka kalau ya dibandingkan misalkan konser musik gitu ya yang harus bayar puluhan juta dibayar itu ya kemudian senang-senang begitu diikuti itu ramai penuh bahkan sold out cepat situ tapi kalau untuk hadir di pengajian berat berat ya. Nah ini yang kita bisa membanding-bandingkan sendirilah bagaimana itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya As-saminu hadis yang ke-8 An Abi Abdillah Huzaifata ibnil Yaman dari sahabat Abu Abdillah Huzaifah ya nama populernya adalah Huzaifah putra dari Al-Yaman ya ini Al-Yaman ini nama lakop dari nama aslinya adalah Hisl nama asli bapaknya ayahnya Huzaifah itu Hisl atau Husail menggunakan sighah tasghir
Husail. Husail, ha sin ya lam. Itu nama asli dari ayahnya Hudzaifah. Ya, tapi nama lakabnya adalah Al-Yaman. Ya, lebih populer ya. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kedua sahabat ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Hudzaifah ini dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sahabat yang teguh pendirian, ya, yang soleh, kemudian pejuang dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah, ya, rahasia-rahasia dari Rasulullah itu disampaikan kepada Hudzaifah. Di antaranya adalah, ya, yang disampaikan kepada Hudzaifah tidak disampaikan kepada sahabat yang lain, meskipun itu Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak disampaikan kepada mereka, disampaikan kepada Hudzaifah. Di antaranya adalah daftar atau list orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu diberitahu oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Rasulullah tidak menyampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya, tidak disampaikan kepada Hudzaifah, disampaikan. Ini orang munafik, ini orang munafik, ini orang munafik. Kemudian di antara yang lain adalah tentang prediksi Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, baik zahir maupun batin, itu disampaikan kepada Hudzaifah. Jadi pemegang rahasianya Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Hudzaifah. Sehingga sahabat Abu Bakar, Umar, ya, sahabat mulia, tidak tahu, ya, di sekelilingnya ada orang munafik, tidak tahu. Sholat, ya, ikut sholat bersama Nabi, bersama Rasul, bersama para sahabat. Tapi Hudzaifah tahu ini munafik, ya, itu munafik, tahu. Dan Hudzaifah juga tidak kemudian menyampaikan kepada yang lain ini munafik, tidak, disimpan oleh Hudzaifah. Memang tidak diizinkan oleh Nabi untuk disampaikan. Ya, itu adalah ujian bagi kaum muslimin juga, itu adanya orang munafik, orang yang menyimpan permusuhan kepada Nabi, kepada para sahabat, tetapi menampakkan kesalehannya. Sholat bersama Nabi, ikut sholat, ngaji juga ikut ngaji. Itu kan repot itu. Ya. Kalau orang kafir jelas nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau bersama Rasul, sudah jelas itu posisinya. Orang munafik itu, ya, ikut bersama Nabi, kadang ikut perang, ikut, nanti di tengah jalan balik, gitu. Itu cirinya orang munafik. Ikut perang semangat semangat, mengumpulkan perbekalan perang semangat, begitu udah jalan balik, gitu ya. Itu ciri-cirinya begitu, merepotkan dan selalu waspada akan kelengahan orang-orang Islam. Ini lebih berbahaya itu orang munafik. Sehingga suatu ketika Sayyidina Umar, ya, bin Khattab, ya, saking beliau itu penasaran, gitu ya. Saking penasaran, dan beliau adalah orang yang sangat hati-hati, itu Sayyidina Umar itu bertanya kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, adakah nama saya ada di daftar itu? Masya Allah. Sayyidina Umar. Karena beliau, ya, jangan-jangan saya juga ada di dalam daftar itu. Ya, ingin menegaskan, Sayyidina Umar tidak meminta nama-nama yang lain. Cuman, adakah nama saya ada di daftar itu, wahai Hudzaifah? Ditegaskan Hudzaifah, tidak ada engkau, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada engkau di dalam daftar itu. Ya, kemudian lega Sayyidina Umar. Dan setiap Sayyidina Umar menentukan, ya, pejabat-pejabatnya sebagai gubernur, sebagai pejabat negara, selalu ditanyakan kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, nama ini masuk daftar itu tidak? Kalau tidak, akan saya tetapkan sebagai gubernur di wilayah. Gitu. Jadi selalu meminta kepada Hudzaifah. Ya. Kemudian kalau Hudzaifah menyatakan tidak, ya Sayyidina Umar tarik kembali begitu. Sayyidina Umar tidak tahu. Ya, apalagi kita, gitu ya, kita tidak boleh menstigmakan orang itu munafik, itu tidak boleh, karena itu ada di dalam hati. Selama dia
sholat, ya, puasa, ya mereka bersama kita, saudara kita. Tidak boleh kita menjudge hati seseorang, tidak boleh. Sayyidina Umar aja tidak tahu, apalagi kita manusia biasa seperti ini. Dan setiap ada yang wafat di antara kaum muslimin, Sayyidina Umar selalu melihat Hudzaifah. Adakah Hudzaifah ikut mensolati? Kalau Hudzaifah ikut sholat, Sayyidina Umar langsung sholat. Saking hati-hatinya Sayyidina Umar. Kalau Hudzaifah tidak ikut sholat, Sayyidina Umar juga tidak ikut sholat dan kemudian tidak meminta yang lain bubar, tidak. Hudzaifah nggak sholat, ya nggak usah sholat. Jadi begitulah Sayyidina Umar, ya, menghormati Sayyidina Hudzaifah ini, ya. Sayyidina Hudzaifah meriwayatkan hadis sebanyak, ya, 225 hadis. Ini berdasarkan penelitian para ulama. Qala, berkata Hudzaifah, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dzata lailah. Suatu malam aku sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku sholat bersama Nabi pada suatu malam. Pada satu malam, tidak setiap malam. Ya, sifat sholat malamnya Nabi diungkap oleh Sayyidatina Aisyah. Ya, sudah disebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu bagaimana sholat malamnya Nabi. Mungkin tidak usah diulang ya. Kita langsung ke sini saja. Jadi pada suatu malam aku sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sholat tahajud, ya, bermakmum kepada Nabi. Ya. Kemudian faftataha al-Baqarah. Nabi memulai membaca surat Baqarah. Pada rakaat pertama beliau memulai surat Al-Baqarah, membaca Al-Baqarah ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, seterusnya. Fakultu, maka aku berkata, tentu di dalam hati ini, Sayyidina Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah. Dan nanti ini baca panjang ini. Nanti rukuk pada 100 ayat. Ditunggu sama Hudzaifah. Summa madha. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan ini, sudah sampai 100, lanjut. Fakultu yusolli biha fi raka'atin. Ya. Maka aku mengatakan tentu di dalam hati, ya, beliau akan ruku setelah habis satu surat Al-Baqarah ini. Ya, tadi 100 lewat. Oh, mungkin nanti pada akhir surat Baqarah 286 ayat itu beliau ruku. Famadha, ya. Maka ternyata Rasul melanjutkan, sudah selesai Baqarah, dikira ruku, ternyata melanjutkan Rasulullah. Fakultu yarka'u biha. Summa ftatahan nisa'a faqara'aha. Rasulullah, ya, setelah Al-Baqarah selesai, ternyata lanjut, tidak ruku, melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Surat Baqarah itu kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini Rasulullah setelah selesai Al-Baqarah membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, maka beliau membaca surat An-Nisa. Kemudian ditunggu sama Hudzaifah. Ya sama mungkin nanti setelah Nisa ruku. Summa ftataha ala Imran. Kemudian Nabi melanjutkan dengan memulai lagi membaca surat Ali Imran. Faqara'aha, ya, maka beliau membacanya. Yaqra'u mutarossilan. Yang Rasulullah membaca 3 surat tadi itu dengan mutarossil. Ini dengan tartil. Ini ya. Rasulullah bacanya tidak cepot, tidak. Tartil membaca 3 surat itu. Surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu 5 juz per 4. 5 juz per 4 atau 106 halaman. Ya. Ya. Pak Ajizi setoran 100 halaman berapa tahun Pak Ajizi, ya? 106 halaman. Dibaca 1 rakaat. Dan dibacanya dengan tartil. Nah, tartil di sini diartikan adalah membaca, ya, setiap huruf Quran itu sesuai dengan haknya. Tajwidul huruf
wa ma'rifatul wukuf. Itu pengertian tahsin. Itu mentajwidkan setiap huruf dipenuhi hak-haknya, makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, per huruf itu dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang paling fasih sedunia. Gak ada yang lebih fasih dari Nabi. Paling fasih itu Rasulullah SAW. Apalagi terutama membaca huruf dot. Itu tidak ada yang lebih fasih dari beliau. Kalau beliau membaca dot itu sampai penuh ininya, ya, lidah beliau ke ini. Itu enggak sulit itu. Itu paling fasih beliau terutama mengucapkan huruf dot dan huruf yang lainnya. Dipenuhi makhorijul hurufnya, dipenuhi sifat-sifatnya, wakofnya dan seterusnya. Ini tartil. Nah, betapa lamanya ya membayangkan itu. Idza marra bi ayatin. Ketika beliau melewati atau membaca ayat fiha di dalam bacaannya itu, tasbihun, ada ayat tentang tasbih, maka sabbaha, beliau membaca tasbih. Misalkan sabbihisma rabbikal, itu misalkan begitu ya. Itu beliau baca tasbih. Ya. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Dan ketika membaca ayat yang di dalamnya ada permintaan atau ada doa, beliau berdoa. Maka di sini ya disampaikan bahwa boleh kita kalau ada membaca ayat ya, itu misalkan tentang alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu kan pertanyaan itu. Jadi lengkap dari teks itu tuh jawabannya adalah bala. Jawabannya bala bukan naam. Alaisa bala. Maka boleh kita membacakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini hadisnya ini. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Dan ketika membaca ayat yang di dalamnya ada ta'awud, permohonan perlindungan kepada Allah, ta'awadza, beliau memohon perlindungan kepada Allah. Itu tartil dan memenuhi tadi, setiap ada tasbih beliau membaca tasbih. Kemudian ya, setiap ada doa beliau juga berdoa. Kemudian setiap ada ayat tentang perlindungan kepada Allah, beliau berta'awud, ya, berlindung kepada Allah. Nah, setelah baca 3 surat tadi, summa roka'a, beliau ruku. Kemudian beliau ruku. Faja'ala, ya, nah, beliau jadikan rukuknya itu, ya, yaqulu subhana rabbiyal azim. Beliau mengucapkan dalam rukuknya adalah subhana rabbiyal azim. Kalau kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada riwayat yang lain, wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Maha suci Tuhanku, subhana rabbiyal, maha suci Tuhanku al-azimi, yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Ya, rukuknya Nabi itu semisal beliau berdiri. Semisal lamanya itu, rukuknya itu semisal beliau berdiri, Masya Allah. Ya, tadi berapa? 5 juz 1/4, lamanya berapa jam itu ya. Rukuknya juga semisal itu lamanya ya. Masya Allah. Ya, kita tidak akan sanggup. Nah, ini perlu disampaikan bahwa ini adalah sholat malamnya Nabi. Ini kekhususan Nabi. Jadi berat kalau kita mengikuti setelah itu Taylor besok nggak kerja itu. Tetapi dalam riwayat bahwa sholat beliau berjamaah, sholat fardunya, itu sholatnya tidak ada satupun riwayat yang menyatakan sholatnya Nabi keberatan bagi jamaah. Tidak ada satupun. Artinya saat sholat beliau berjamaah dengan para sahabat di sholat fardu, itu sholatnya pas. Baik durasi, lama, intonasi, ya, kecepatan dan seterusnya itu pas. Sangat pas sekali. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Itu sholatnya Nabi. Enggak, tidak ada sama sekali riwayat yang kemudian Nabi itu sholatnya kelamaan. Di sholat fardu tidak ada. Atau Nabi sholatnya kecepatan sehingga susah mengikuti, juga tidak ada. Maka sholat subuh terlalu cepat itu enggak ada riwayatnya itu. Sholat terlalu lama di sholat fardu itu dilarang. Bahkan Nabi melarangnya. Suatu ketika sahabat Mu'adz itu sholat fardu. Ya. Kemudian sholat isya, ya. Kemudian ada jamaah, ya. Ternyata beliau membaca Al-Baqarah tadi.
Mungkin biar panjang gitu ya. Biar khusyuk, biar panjang. Ternyata jamaahnya itu tidak ini ya, tidak mengikuti sampai selesai. Kemudian dia langsung memisahkan sholat dan salam. Kemudian sahabat Muaz tadi ini munafik ini gitu ya gitu ya. Maka kemudian sampai berita itu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada jamaah yang begini-begini gitu ya. Maka dipanggillah jamaah itu ya. Betul engkau memisahkan diri dari Mu'ad dari sholatnya Mu'ad? Ya Rasul. Sholatnya kepanjangan itu. Baca Al-Baqarah itu ya. Maka saya ada urusan yang lain. Saya memisahkan diri itu. Maka Rasul tidak menyalahkan yang tadi itu, yang bukan sahabat pilihan. Mu'ad ini sahabat pilihan itu. Sahabat pilihannya Nabi itu. Justru yang disalahkan adalah Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Sampai dituding oleh Nabi. Apa kamu buat fitnah wahai Mu'ad? Kalau sholatnya kelamaan seperti itu. Ya. Kalau sholat tuh lihat jemaahnya. Ada yang tua renta, sakit lututnya, nggak kuat berdiri. Kamu sholatnya kelamaan. Ada yang ada pekerjaan yang lain sehingga buru-buru ya. Jadi tidak boleh sholat lama. Tapi kalau sholatnya Nabi ini sholat malam itu silahkan diperpanjang. Kalau sholat malam sholat sendirian silahkan semampunya, sekuatnya. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Summa qala, kemudian beliau eh, apa eh, mengucapkan atau membaca Sami'allahu liman hamidah ya. Ya beliau berdiri dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah mendengar, liman hamidah, pada orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milikmu lah segala puji. Summa qama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau berdiri itidal yang semisal lamanya ruku. Nah, lama sekali beliau ya. Summa sajada, kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiya, maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Dan sujudnya Nabi semisal lamanya berdiri. Jadi lama, semua lama. Ini karena beliau sholat malam dan sifat sholat malamnya begitu. Maka sholatnya Nabi itu setengah malam atau bahkan lebih. Ya, itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam sholat fardu bersama para jamaah, beliau ya sangat pas, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Ya, tidak ada riwayat pun yang menyatakan ya terlalu lama atau terlalu pendek itu. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu sekalian dapat kita ambil pelajaran bahwa boleh kita berjamaah dalam sholat tahajud. Boleh berjamaah. Silahkan, itu dicontoh oleh Nabi ya, beserta para sahabat. Dan dianjurkan kalau sholat malam itu lebih panjang. Tapi kalau sholat fardu jamaah jangan panjang-panjang. Ya, sholat yang pas ya. Kalau maghrib ya dengan isya dengan subuh, subuh boleh agak panjang tapi jangan juga terlalu panjang. Nah, kemudian di sini juga boleh membaca surat yang tidak urut. Rakaat pertama, rakaat kedua, misalkan kita tidak hafal urutannya, boleh juga yang kalau tidak urut, kalau tidak hafal. Sebaiknya urut ya dari depan ke bawah. Misalkan tadi Al-Falak, An-Nas. Tapi misalnya rakaat pertama An-Nas, sudah terlanjur nih An-Nas, ya paling bontot kan. Rakaat kedua boleh Al-Falak boleh. Tapi sebaiknya berurutan suratnya dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kemudian membaca tasbih tadi di dalam rukuk dan sujud minimal sekali, ya. Kemudian lengkapnya adalah 3 kali dan paling banyak adalah 11 kali. Tapi Rasulullah bacanya ya beliau panjang seperti itu kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian
ruku membaca subhana rabbil azimi dan sujud membaca subhana rabbil a'la. Ini al-a'la dan azim itu sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi al-a'la itu lebih tinggi. Ya, lebih 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 meninggikan daripada al-azim. Dan posisinya adalah saat sujud. Jadi saat sujud kita meletakkan dahi kita, ini anggota badan yang paling kita jaga ini, kepala ini yang paling kita jaga, yang paling kita hormati lah gitu ya, paling kita lindungi. Kita letakkan nempel di bumi. Nggak boleh sujud itu tidak nempel, nggak boleh. Harus nempel. Ininya, dahinya ini. Dan kita ucapkan subhana rabbil a'la. Maha suci. Tuhanku yang maha tinggi. Kita mau meninggikan Allah dengan setinggi-tingginya dan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai nempel tanah. Itu sujud. Makanya setan itu paling tidak suka sujud. Kalau ada hamba Allah yang sujud, paling tidak suka itu. Sehingga kalau kita apa-apa lalai atau apa sujud, wah itu setan udah nyerah itu. Dia udah berhasil menggoda kita macam-macam, kemudian kita ingat kepada Allah, ya Allah aku lalai. Maka sujud. Itu setan, itu kayak usahanya kayak sia-sia gitu. Dia diperintah sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Ini hamba Allah yang sujud kepada Allah itu paling tidak suka. Maka saat sujud adalah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Masya Allah. Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.